Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Mansur. Saya mahasiswa pasca sarjana Unibdu, program pendidikan manajemen pendidikan Islam. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan belajar bersama, yaitu belajar uji Kolmogorov Smirnov untuk 2 sampel independen. Nah, kali ini kita nanti akan bersama-sama bagaimana mengerjakan soal statistik, ada kasus, kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji Kolmogorov Smirnov. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah statistika pendidikan yang diampu oleh Dr. Miftahul Ilmi Switnya MPDI. Baik, kawan-kawan, langsung saja kita cari pengertiannya dulu, yaitu uji Kolmogorov Smirnov ini yaitu uji yang digunakan untuk menguji hipotesis yang komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Jadi ada 2 data, jadi nanti dikomparasikan yang dimana datanya itu harus berbentuk ordinal, artinya yang sudah diangkakan atau bertingkat, data yang bertingkat. Bisa 1 sampai 5 sampai 10 dan seterusnya sampai 30 seterusnya. Nah, uji Kolmogorov Smirnov ini mirip sekali dengan uji Mann-Whitney, yaitu sama-sama digunakan untuk mengetahui perbedaan 2 sampel yang independen. Itu 2 sampel yang bebas, dia berdiri sendiri. Ada nggak perbedaannya? Begitu. Nah, langsung saja kita akan menghadapi kasus, ya. Ada seorang peneliti ingin meneliti perbedaan minat terhadap pengembangan karir dosen ditinjau dari jenis kelaminnya. Jadi ada seorang peneliti ingin mengetahui minat seorang dosen tersebut terhadap pengembangan karir. Nah, di situ dikelompokkan ada dosen perempuan, ada dosen laki-laki. Nah, yang totalnya semua ada 60. Nah, ini dilakukan penelitian terhadap 30 dosen laki-laki dan 30 dosen perempuan. Nah, untuk datanya bisa kawan-kawan langsung lihat di sini data yang dimana satu kolom ini berisi 15 data yang dosen laki-laki di sini, kemudian di sini, begitu juga dengan dosen perempuan. Di sini juga ada 15 data ditambah 15 data di sini. Jadi totalnya data dari laki-laki 30, dari dosen perempuan 30. Begitu. Nah, sebelum kita nanti mengerjakan menggunakan tutorial SPSS, kita cari hipotesisnya dulu. Bagaimana dimana HO-nya itu tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Sedangkan HA-nya itu terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Nah, nanti kita uji dengan menggunakan SPSS. Jadi mana yang ditolak, hipotesis mana yang ditolak dan hipotesis mana yang diterima. Nah, ini rumusnya untuk menguji hipotesisnya, di mana N1 itu jumlah sampel 1 dan N2 adalah jumlah sampel 2. Langsung saja. Nah, ini tutorialnya, kita langsung ke SPSS-nya. Nah, ini kita sudah membuka SPSS-nya. Nah, ini ya, kita file new aja. Kita coba buka baru biar kita bisa mengikuti. Ini apa ini? Low system result may affect your audio quality. Oke. Nah, kita ke variabel view, kita tulis di sini yang pertama tadi ada minat, ya, variabel minat.
kita tulis di sini. Kemudian yang kedua variabel jenis kelamin atau gender. Nah, kemudian untuk desimalnya kita kosongkan, dua-duanya juga kita kosongkan. Nah, untuk label, untuk yang minat kita tulis minat terhadap pengembangan karir gitu saja. Kemudian untuk gender kita tulis jenis kelamin. Nah, untuk di value, berhubung yang jenis kelaminnya tadi ada dosen laki-laki dan dosen perempuan, maka kita akan konversikan menjadi angka karena tadi data ordinal ya. Jadi untuk value 1 kita isi pria, dosen pria, kita add, kemudian value 2 kita isikan label perempuan. Nah, dengan seperti ini kita sudah mengkonversikan menjadi angka, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, ini sudah nampak ada variabel minat dan gender. Kemudian kita isikan data tersebut. Kita isikan data tersebut. Kita cari di sini datanya. Nah, ini kawan-kawan, kita copy datanya. Ini yang laki-laki pria tadi, kita copy, kita masukkan di SPSS tadi. Minat, kita ke tadi mana tadi, ini ya. Nah, ini ya memang harus sabar, kita copy lagi, kita masuk ke SPSS nya tadi, masukkan di sini sampai 30 untuk laki-laki udah. Nah, sampai 30. Kemudian untuk gendernya kita isi 1, kita isi 1 tadi ya, karena sudah dikonversi ke angka, kita copy, berjumlah 30 sesuai datanya dosen laki-laki. Nah, kita paste, kemudian kita mengisi data perempuan, dosen perempuan. Di sini kita masukkan dosen perempuannya ya, kita copy, bisa nggak ya di copy sekalian? Oh, bisa, alhamdulillah. Nah, kita copy, kita kembali ke SPSS nya, kita lanjutkan di sini datanya yang perempuan, Ctrl V, kita lihat jumlahnya ada berapa, pas 60 jadi 30. Nah, di sini tadi kita isi 2 ya, untuk wanitanya. Kita copy sampai selesai, sampai nomor 60. Nah, kita Ctrl V. Nah, setelah ini langsung kita ke analyze ya, non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke independent sample. Kawan-kawan bisa mengikuti sampai sini. Kemudian kita klik, nah muncul tampilan seperti ini, to independent simple sample test. Kemudian untuk minat terhadap pengembangan karir kita masukkan ke tes variable list.
Nah, untuk jenis kelaminnya kita masukkan ke grouping variabel. Mohon maaf, batuk. Kemudian untuk define group, nah grup 1 kita isi sesuai grup 1. Kemudian grup 2 ya, yang ini tadi mewakili dosen laki-laki, ini dosen perempuan. Kemudian continue. Nah, di sini dirubah yang awalnya man with me, karena tadi saya terangkan di awal karena ini mirip sekali. Ini ya di centang, gak usah dicentang, diganti di Kolmogorov Smirnov. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar hasilnya di sini. Nah, sudah keluar semua hasilnya di sini. Di sini ada frekuensi ya. Frekuensinya pria 30, perempuan 30, totalnya 60 untuk frekuensinya. Untuk tes statistiknya ya, kita dapati asimptotik signifikannya itu 0,001. Nah, mari kita interpretasikan. Interpretasikan. Ini sudah ya tadi. Ini sudah. Langsung kita interpretasikan di sini. Nah, ini. Nah, berdasarkan pada tabel pertama tadi, terdapat 30 data dari dosen laki-laki dan 30 data dari dosen perempuan. Nah, hipotesisnya HO tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Nah, berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Nah, tadi kita sudah ketahui Z tabel dapat dihitung pada tabel Z tadi rumusnya di awal dengan alfa sama dengan 5% dan uji dua sisi 5% dibagi 2 berarti 2,5%. Maka luas kurva normal adalah 50% dikurangi 2,5% sehingga menjadi 47,5% atau 0,475. Nah, karena uji dua sisi, maka pada tabel Z untuk luas 0,475 maka didapat nilai Z tabel sama dengan 1,96. Nah, dari mana 196 ini? Dari Z tabel. Nah, kawan-kawan yang belum mengerti asalnya dari mana 1,96 ini, kita ke Z tabel dulu. Nah, kuncinya di sini. Kita perhatikan 0,475. Kita ke Z tabel ya. Ini. Nah, Z tabel 4,75. Jadi kawan-kawan mencari di sini 0,475. Nah, di sini. Ini 4,75. Nah, di sini 475 6 di sini. Nah, kita tarik ke sini, tarik ke samping 1,9. Ini 1,9, kemudian ditarik ke atas. Mana tadi? Hilang. Oh, ini loh. 0,475 tadi. Ini. Nah, tarik samping 1,9, tarik ke atas 6, jadi 1,96. Baik, dari situ kawan-kawan semoga
dapat mengikuti. Kemudian kembali lagi. Nah, 1,96. Nah, berdasarkan hasil analisis uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh Kolmogorov-Smirnov Z hitung sebesar 2,840. Berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel. 2,840 dapat dari tabel tadi lebih besar daripada 1,96 dari sini, dari Z tabel tadi. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan minat, terdapat pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya. Jika kembali lagi. Nah, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO ditolak. Tapi jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka ini diterima ya, maka HO ditolak. Itu. Nah, berdasarkan pada kolom asimptotik signifikan dua tail tadi sebesar 0,01 ya, menunjukkan dia lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya kawan-kawan, artinya terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Jika kawan-kawan masih bertanya 0,001 dari mana? Dari nilai asimptotik signifikan tadi. Ya, tadi di hasilnya statistik tadi yang di atas tadi mana? Oh ini. Nah, ini 0,001. Artinya, nah ini. Artinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Itu ya kawan-kawan. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Dan kesimpulannya saya ulangi lagi, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan di mana hipotesis 0 HO yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan ditolak. HO-nya ditolak. Artinya HA diterima, terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa minat dosen laki-laki terhadap pengembangan karir sebagai dosen itu lebih tinggi daripada dosen perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.